Selamat datang dan selamat menikmati. Anggota Demonic Ones mengatakan, mereka semua orang bodoh, bertarung seperti itu, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka. Mereka semua akan mendapatkan sambutan yang paling meriah. Tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang, ternyata orang itu adalah Wolyong. Wolyong mengatakan, seperti yang Jin Hyuk katakan, ada banyak sampah berserakan di sini. Wolyong bersama anak buahnya menyerang para Demonic Ones. Ograkon mengatakan, beraninya manusia menyentuh Ibu Yggdrasil. Arogansi manusia sungguh tidak memiliki batas. Hanya anak-anak dari Ibu Yggdrasil yang dapat masuk ke tempat ini. Tempat ini suci. Jin Hyuk menghindari serangan Ograkon dan berkata, Ograkon terlalu manja kepada ibunya. Tempat bermain ini sudah terlalu tua, dirinya akan merenovasi tempat ini. Jin Hyuk menyerang balik dengan memukul Ograkon bertubi-tubi. Ograkon mengatakan, ia mengakui kalau Jin Hyuk bukan manusia biasa. Tapi apa yang terjadi dengan teman-teman Jin Hyuk di luar sana? Saat ini, mereka semua pasti sedang sekarat karena penghalang itu. Apakah Jin Hyuk akan membiarkan mereka semua mati? Jin Hyuk mengatakan, Ograkon mengkhawatirkan masalah yang tidak perlu. Jika mereka tidak dapat mengatasinya sekarang, dirinya tidak akan menganggap mereka sebagai teman. Jadi Ograkon lebih baik khawatir akan diri sendiri. Pukulan Jin Hyuk menembus pertahanan Ograkon, membuatnya muntah darah dan terpental. T-Bone langsung bergerak mengejar Yggdrasil dan berusaha untuk mengambil White Jade darinya. Jin Hyuk berpikir, hanya ada dua cara menyelesaikan lantai ke-21. Mengambil Yggdrasil White Jade atau mengalahkan bos yang dipilih oleh White Jade. Saat melihat para serangga mulai sedikit dan White Jade dalam bahaya, Ograkon mengatakan, ibu segera berlindung, dirinya akan menggunakan itu. Ograkon menggunakan skillnya Violent Rage. Tubuh Ograkon membesar, dan dalam 60 detik semua stat Ograkon meningkat 30%. Yggdrasil langsung berlindung, menggunakan serangga untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ograkon menebas dengan membabi buta. Jin Hyuk menggunakan skillnya menahan serangan Ograkon. Jin Hyuk mengatakan, tidak diragukan lagi kalau Ograkon kuat untuk seseorang yang kehilangan pikirannya. Menang tidak menyenangkan bila tanpa tantangan. Jin Hyuk menggunakan fusion, menggabungkan 3 skill miliknya. Belum selesai Jin Hyuk menyelesaikan penggabungannya, Ograkon sudah menyerang Jin Hyuk lagi. Jin Hyuk berhasil mendapatkan skill Tombgrave Right Arm. Kekuatan Jin Hyuk meningkat 500% selama 3 menit. Yggdrasil berpikir, energi yang Jin Hyuk keluarkan berasal dari lantai atas. Bagaimana mungkin energi itu bisa dimiliki oleh seorang manusia? Jin Hyuk melemparkan Ograkon ke udara dan bersiap untuk memukul lagi. Jin Hyuk mengatakan, Ograkon akan keluar dari sini dengan meriah. Saat pasukan Murim menyusuri benteng, tiba-tiba mereka melihat ada ledakan yang disusul oleh Ograkon yang melayang dipukul oleh tangan yang besar. Lalu Jin Hyuk menghampiri Ograkon dan memukulnya bertubi-tubi. Ledakan besar itu membuat semua orang yang melihatnya terpana. Alice yang melihat itu mengatakan, kadang-kadang Jin Hyuk memang suka pamer. Dengan satu pukulan terakhir, Ograkon dihempaskan ke tanah. Ograkon yang sudah sekarat mengatakan dirinya sudah dikalahkan sepihak tanpa perlawanan. Ia malu menyebut dirinya seorang raja. Muncul notifikasi, bos lantai ke-21 sudah dikalahkan. Syarat untuk mengkopi sudah terpenuhi. Jin Hyuk mendapatkan skill Violent Rage. Yggdrasil mengatakan dirinya berniat menciptakan surga, di mana tidak ada seorang pun dapat menyakiti keluarganya. Tapi seperti inikah akhirnya? Jin Hyuk akan melenyapkan anaknya yang tersisa dan menggunakan lantai ke-21 sebagai markasnya. Dirinya tidak akan melawan lagi, bunuh dirinya dengan cepat. Pasukan Empire bersorak-sorai, menganggap Jin Hyuk sudah merebut benteng atas nama Empire. Komandan Hubert berpikir, Jin Hyuk menjatuhkan benteng yang tak terkalahkan sendirian. Dirinya tak menyangka orang yang dikirim Duke Barnstein sangat luar biasa. Komandan Hubert mengatakan, pasukan Empire sudah merebut benteng, dan sekarang benteng sudah menjadi milik Empire. Pasukan Murim merasa ini waktunya bagi mereka untuk menyerang, tapi mereka perlu menata kembali pasukannya. Yusong mengatakan, mereka semua adalah orang bodoh yang mengambil kesimpulan.
Jin Hyuk tidak pernah melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Jin Hyuk mengatakan, "Hei kalian semua, sekarang Titan Fortress adalah miliknya." Muncul notifikasi, Titan Fortress sudah menjadi teritori dari Hardcore Gamer Company. Pasukan Empire hanya bisa terdiam dan terkejut. Jin Hyuk mengatakan, "Mengapa kalian menatap dirinya dengan tatapan kosong? Pergi dari sini, kecuali kalian ingin mati." Karakal mengatakan, mulai dari sekarang, dirinya akan menjadi instruktur latihan. Jin Hyuk membawa Karakal untuk membuat para raksasa bekerja sama. Sebagai ketua suku para troll, Karakal sangat bagus dalam mengubah pola pikir para raksasa. Berkat usaha para raksasa dan Yggdrasil, perbaikan benteng dapat diselesaikan dengan cepat. Semenjak Jin Hyuk berjanji tidak akan melenyapkan para raksasa dan menghancurkan White Jade, Yggdrasil setuju untuk muncul. Jin Hyuk mengatakan, kemenangan yang sangat manis. Semenjak ini pertama kali orang-orang melihat lantai menengah, reaksi mereka sangat luar biasa. Video pertarungan lantai ke-21 menghasilkan koin yang sangat banyak. Dirinya yakin kalau para guild besar merasa terancam sekarang. Terancam oleh satu orang, karena keuntungan mereka pasti banyak berkurang. Saat Jin Hyuk melihat hadiah yang didapat dari mengalahkan Ogre Kun, ia merasa kalau pedangnya terlalu besar. Jin Hyuk memberikan pedang itu kepada T-Bone untuk digunakan latihan. Saat melihat Andrea datang karena panggilannya, ia merasa sudah hampir waktunya. Alice juga sudah siap. Selama Teresa dapat mengatasi kepribadiannya yang lain, kita dapat melakukan apapun tanpa kesulitan. Wolyong datang dan melaporkan, dirinya sudah memberitahu Empire dan Murim tentang syarat yang diajukan. Setelah mendengar mereka harus bernegosiasi untuk penggunaan benteng, Komandan Hubert tampak marah. Dan untuk Murim, saat mereka mendengar Yuseong harus datang, Yuseong terlihat sangat panik. Jin Hyuk mengatakan, Yuseong pikir dia dapat lolos setelah mengkhianati dirinya demi Murim. Wolyong mengatakan, dirinya mempunyai satu laporan terakhir. Ini adalah relik yang diambilnya dari Demonic Ones. Dirinya sudah memindahkannya ke gudang, tapi ia tidak habis pikir. Mengapa Jin Hyuk menginginkan benda kacau ini ada di markas kita? Jin Hyuk mengatakan, jangan mencoba untuk memahami. Kadang-kadang dalam hidup, mengetahui sesuatu akan membuat hidup lebih berantakan. Percaya saja kepada dirinya, dan terima kasih sudah membawanya kemari. Jin Hyuk mengumpulkan mereka semua dan berkata, tujuan kita belum berakhir dengan menguasai tempat ini. Kita akan menggunakan benteng ini sebagai markas untuk memperkuat pasukan kita. Tapi untuk melakukan itu, kita perlu melindungi tempat ini. Alice mengatakan, apakah Jin Hyuk berpikir kalau Murim dan Empire akan menyerang setelah melihat Jin Hyuk sendirian menguasai tempat ini? Jin Hyuk mengatakan, yang dirinya maksud bukan penghuni lantai ke-21. Tapi ada pihak lain yang lebih berbahaya sedang bergerak. Besok kita akan bergerak cepat melindungi tempat ini untuk pertama kalinya. Tapi sebelum itu, dirinya akan menguji kemampuan kalian. Tidak akan menyenangkan jika ujiannya begitu saja. Mari kita bertaruh. Jadi siapapun yang menangkap dirinya dalam 5 menit akan dikabulkan permintaannya. Tapi yang tidak dapat menangkap dirinya harus memakai pakaian yang disiapkan olehnya. Saat ujian dimulai, mereka semua langsung bergerak serentak mengepung Jin Hyuk. Keesokan paginya, Abraham dan Komandan Hubert datang sebagai perwakilan Empire. Yuseong, Baek Seolin, dan Namgung Cheon datang sebagai perwakilan Murim. Jin Hyuk mengatakan, mari kita mulai penawarannya, siapa yang akan mendapatkan hak menggunakan benteng. Andrea merasa ini sangat memalukan, tapi dirinya tidak membencinya. Saat ujian, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap Jin Hyuk. Akhirnya mereka semua mendapatkan hukuman memakai pakaian yang disiapkan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, seperti yang kalian tahu, Titan Fortress adalah satu-satunya tempat di mana pasukan dapat mengisi ulang perbekalan mereka. Dapat dikatakan, kalau tempat ini adalah yang terpenting di lantai ke-21. Mari kita dengar, seberapa jauh kalian akan berkorban untuk tempat sepenting ini. Komandan Hubert mengatakan, ini bukan yang Jin Hyuk janjikan kepada kita. Bukankah Jin Hyuk disewa sebagai prajurit oleh Empire? Bagaimana mungkin Jin Hyuk membuat Empire melakukan penawaran bersama dengan para murim bodoh itu? Dirinya adalah komandan dari Empire, menolak untuk diperlakukan seperti ini. Jin Hyuk mengayunkan pedang besarnya dan berkata, dirinya pikir Hubert adalah satu-satunya orang yang tidak tahu berhadapan dengan siapa.
Swordmaster dan artis bela diri Murim berdiri dengan tenang. Apakah Hubert tidak tahu alasannya? Dirinya adalah satu-satunya orang yang mempunyai kekuatan di tempat ini. Abraham mengatakan dirinya meminta maaf. Hubert tidak dilatih untuk mengukur kekuatan lawannya. Namgung Cheon mengatakan kita akan memberikan penawaran. Apa yang Jin Hyuk inginkan? Koin, kekuatan, atau kristal mana? Jin Hyuk mengatakan dirinya tak menyangka kalau Cheon dengan tanpa rasa malu datang ke tempat ini. Jika Cheon ada di Beijing saat outbreak, tidak akan banyak orang yang mati. Bagaimana rasanya mengkhianati manusia demi tinggal di dalam tower? Baik, Solin mengatakan, jangan sampai termakan omongannya, kita membutuhkan tempat ini. Jin Hyuk mengatakan, kalian tidak pernah melakukan bisnis yang sebenarnya. Bahkan kalian tidak tahu dasarnya. Besok, buatlah penawaran yang masuk akal yang dapat membuatnya tertarik. Abraham berpikir, semua ini terjadi tiba-tiba dan menjadi kejutan. Tidak hanya Jin Hyuk merebut benteng sendirian, Jin Hyuk juga menghentikan perang antara Murim dan Empire dengan menahan hak penggunaan benteng sebagai jaminan. Jika benteng jatuh ke tangan Bernstein, pasti akan terjadi pemberontakan. Apakah kehadiran satu orang dapat merubah takdir Empire? Kemudian Wolyong mengajak Yu Seong untuk mengikutinya ke suatu tempat. Jin Hyuk bertanya-tanya, kemana Yggdrasil membawa dirinya? Yggdrasil mengatakan, ini adalah tempat di mana generasi selanjutnya sedang diinkubasi oleh White Jade. Seperti yang Jin Hyuk tahu, para penghuni tower mendekati dirinya untuk mencuri White Jade dan menggunakan benteng ini untuk perang mereka. Tapi Jin Hyuk tidak menghancurkan dirinya dan memberikan kesempatan yang baru. Dirinya bersumpah atas nama Tree of Life, ia akan membesarkan anak-anak ini untuk Jin Hyuk. Dan kamu akan punya kehidupan yang baru, Ogra-kun. Jin Hyuk berpikir, situasi ini terlalu berlebihan untuk dirinya. Dirinya tak percaya kalau White Jade dapat digunakan seperti ini. Ini adalah langkah yang bagus untuk mendekati Yggdrasil dengan cara yang berbeda. Anak-anak ini akan tumbuh menjadi pasukannya. Wolyong mendekati Jin Hyuk dengan membawa Yu Song bersamanya. Setelah mereka berpindah tempat, Yu Song mengatakan, apa yang Jin Hyuk inginkan? Jin Hyuk mengatakan dirinya ingin tahu mengapa Yu Song meninggalkan Teresa dan mulai berkumpul dengan fraksi Murim. Yu Song mengatakan dirinya tahu kalau fraksi Murim membunuh banyak orang, tapi pencipta skill pedang miliknya, Soul Chasing Shadow, ada bersama mereka. Dirinya tidak punya pilihan lain selain bergabung untuk mengkonfirmasi apakah dirinya punya kesempatan untuk mengalahkan Jin Hyuk, dan dirinya akan melakukan itu sekarang. Jin Hyuk mengatakan, mari kita lihat, apakah menjilat para Murim pecundang itu sebanding dengan yang Yu Song dapatkan. Yu Song menggunakan skill Battlefield Selection. Yu Song langsung menyerang Jin Hyuk dengan ganas, tapi Jin Hyuk dapat menghindar dengan mudah. Yu Song mengatakan, mengapa Jin Hyuk tidak melawan balik? Apakah Jin Hyuk masih meremehkannya? Dirinya akan mengalahkan Jin Hyuk dengan pedang ini. Ledakan besar pun terjadi, tapi Jin Hyuk dapat menghindari serangannya dan berkata, teknik ledakan yang sangat bagus. Tapi jika Yu Seong tidak menaikkan sampai tingkat 6, polanya sangat mudah diprediksi. Dirinya sudah menghindari skill terbaik yang Yu Seong keluarkan. Yu Song mengatakan, tutup mulutmu. Dirinya sudah mengayunkan pedang ribuan kali. Dirinya sudah mencurahkan segalanya yang ia punya hanya untuk mengalahkan Jin Hyuk. Tapi, mengapa selalu berakhir seperti ini? Dirinya benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Jin Hyuk mengatakan, kamu tidak lemah, Yu Song. Sejujurnya, dirinya tidak mengira akan melihat skill itu secepat ini. Yu Song sangat berbakat dan pekerja keras. Di luar itu, ada alasan mengapa Yu Song selalu kalah darinya. Itu karena Yu Song tidak sabar. Jika Yu Song mengejar sesuatu seperti orang mau mati, Yu Song tidak akan pernah mencapai itu apapun yang terjadi. Jadi, gunakan waktumu dan lakukan dengan benar. Dirinya akan meladeni Yu Song kapanpun. Yu Song berpikir, dirinya hanya fokus untuk mengalahkan Jin Hyuk secepat mungkin. Tapi saat dirinya merasa sudah sangat kuat, tidak terpikirkan sedikit pun untuk mengalahkan Jin Hyuk. Apakah ia yang menahan dirinya sendiri untuk maju? Jin Hyuk menggoda Yu Song dan berkata, apakah Yu Song sudah selesai menangisnya? Yu Song mengatakan, tutup mulutmu. Tapi,
Dirinya mengingat mengapa dirinya melakukan ini. Dirinya pikir Jin Hyuk adalah orang jahat, tapi nyatanya tidak seperti itu. Terima kasih. Jin Hyuk berpikir, tidak terlalu buruk juga. Sudah waktunya ia memenuhi syarat mengkopinya. Muncul notifikasi, Jin Hyuk sudah memenuhi syarat untuk mengkopi. Jin Hyuk sudah berhasil membuat Yusong melupakan tujuannya untuk mengalahkan Jin Hyuk. Jin Hyuk mendapatkan notifikasi quest opsional. Jika Jin Hyuk dapat membuat Yusong menggunakan kostum, Jin Hyuk dapat mengkopi satu skill yang Yusong dapat lagi di masa depan. Jin Hyuk memanggil Yusong dan berkata, Yusong tetap bersalah karena mengkhianati dirinya, jadi harus ada hukuman. Saat Yusong kembali ke kamarnya, Namgung Cheon dan Baek Seolin bertanya, apa yang Yusong kenakan? Sambil membanting pintu, Yusong berkata, kalian semua tidak melihat apapun, dirinya tidak punya pilihan lain. Baek Seolin berpikir, dirinya dapat memaklumi hobi Yusong yang seperti itu. Terlihat para demonic ones yang dipimpin oleh Gawain sedang melakukan ritual. Seseorang mengatakan, jika saja kita mendapatkan informasi lantai ke-12 lebih cepat dari Jin Hyuk, kita pasti sudah berhasil memanggil Demon King. Dengan ini, lantai ke-21 pasti akan terbakar rata dengan tanah tanpa ada masalah. Muncul notifikasi, koneksi dengan Demon Realm telah terhubung. Diperlukan pengorbanan untuk membuka koneksi dengan dimensi lain. Ritual pengorbanan dimulai. Tentakel itu menangkap semua orang selain Gawain. Ternyata Gawain membuat mereka semua menjadi tumbal pengorbanan. Gawain mengatakan, Demon King yang terhebat dirinya memohon, lahap tempat ini sepenuhnya. Muncul notifikasi, gerbang menuju Demon Realm telah terbuka. Petir itu menyambar ke arah Titan Fortress, dan relik yang disimpan di gudang bereaksi. Pilgrim Crown Thorns telah menjadi penghubung dan membuka retakan. Tangan demon keluar dari retakan itu. Abraham dan Baek Solim merasakan ada demonic energi yang sangat besar. Speaker benteng menyala dan berbunyi. Ada demon yang muncul di dalam benteng. Jika kalian ingin hidup, lari dengan sekuat tenaga, atau berikan segala kemampuan kalian dan bertarung sekuat tenaga. Ini adalah penguasa benteng. Over and out. Saat para pasukan Empire bergerak ke pintu barat, terlihat T-Bone sedang berjualan Fire Resistance Potion. Yggdrasil teringat akan pesan Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, ingatlah ini Yggdrasil. Dalam waktu dekat, demon tingkat tinggi akan dipanggil di tempat ini. Dirinya berharap Yggdrasil dapat mengaktifkan penghalang lagi. Yggdrasil mengaktifkan semua penghalang dan memfokuskannya hanya di sekitar retakan. Tapi demon itu sangat kuat dan berhasil menahan penghalang yang Yggdrasil keluarkan. Petir menyambar bangunan yang ada di Murim dan bereaksi dengan relik yang ada di dalamnya. Muncullah Arbuda Demon, Magdra. Petir juga menyambar bangunan di Holy Empire dan bereaksi dengan relik yang ada di dalamnya. Muncullah Avicii Demon, Shell Kerim. Tapi Casey, Judro, dan Teresa sudah mengantisipasi kedatangan demon itu. Teresa merasa kulitnya perih saat melihat demon itu. Demon itu bukan hal yang dapat diatasi oleh seorang atau dua rank S sekalipun. Tapi Sabina dan seluruh Holy Knight sudah datang untuk membantu Teresa. Sabina memimpin para Holy Knight untuk maju mengalahkan demon itu. Abraham berpikir, Antrada baru saja keluar, tapi keadaannya sudah separah ini. Apakah ini kekuatan dari demon lantai atas? Jika tidak ada penghalang dari Yggdrasil, kita pasti sudah menjadi abu. Saat melihat T-Bone berjualan, Abraham merasa seperti kebetulan saja. Saat melihat Jin Hyuk bersama dengan Yuseong, Abraham berpikir kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk bercanda. Tapi Abraham yakin kalau Jin Hyuk seorang profesional, dirinya yakin kalau Jin Hyuk pasti mempunyai rencana tersembunyi. Jin Hyuk mengatakan, reaksi mereka sangat bagus, anggap saja kostum itu tidak digunakan untuk mempermalukan diri. Yusong mengatakan, dirinya tidak peduli akan godaan dari Jin Hyuk, jadi sekarang beritahu rencananya. Jin Hyuk berpikir, dirinya mengetahui kalau akan muncul demon saat melihat relik itu dipenuhi dengan sihir, tapi ia tak menyangka kalau Antreda yang akan muncul di sini. Jika Demonic Ones mempunyai informasi sebanyak itu, mereka lebih baik dari yang ia kira. Jin Hyuk mengatakan, lihat ke sana, portal yang berada di belakang Antrade. Portal itu terhubung dengan Demon Realm, yang menyuplai demon itu dengan mana tak terbatas. Selama portal itu terbuka, kita tidak punya kesempatan untuk menang.
Jika bukan karena penghalang dari Yggdrasil, tempat ini sudah menjadi lautan api. Tapi Yggdrasil sekalipun tidak dapat menahan demon itu selamanya. Saat kekuatan Yggdrasil habis, kita harus mengambil alih menahan demon itu. Jadi, kita harus menahannya sampai mereka yang ia kirim berhasil menghancurkan portal. Andrea mengatakan, seperti yang Jin Hyuk katakan, demon akan memaksa untuk masuk. Tapi, dapatkah kita menemukan lingkaran sihir di tempat seluas ini? Alice mengatakan, yang bisa kita lakukan hanya bergantung kepada penciuman Goguma. Antrade memanggil anak buahnya, muncul para demon dari dalam tanah. Jin Hyuk mengatakan dirinya akan memberikan pengumuman. Ia akan menggelar kontes membunuh demon. Dirinya akan memberikan bonus penawaran kepada fraksi dengan kontribusi tertinggi. Kalian akan kehilangan kesempatan jika benteng ini jatuh. Mengapa kalian tidak bekerja sama sekali ini saja? Namgung Cheon mengatakan omong kosong macam apa itu? Mengapa juga kita harus melindungi benteng milik Jin Hyuk? Abraham memerintahkan prajurit Empire untuk menyerang dan berkata, jika kita mengalahkan lebih sedikit dari murim sampah itu, anggap saja cuti kalian dibatalkan. Baek Solin memerintahkan fraksi murim untuk menyerang dan berkata, kita tidak boleh kalah dari Empire bodoh itu. Tunjukkan kepada mereka kekuatan murim. Sepertinya tidak ada yang peduli dengan provokasi Namgung Cheon. Jin Hyuk berpikir, bagus, lupakan kalau kalian bermusuhan dan bertarung bersama. Dengan buff dari Yggdrasil, semua demon yang kalian bunuh setelah meminum potion yang dijual T-Bone akan menjadi XP untuk dirinya. Yusong maju menyerang, tapi Jin Hyuk mencoba menghentikannya karena Yusong belum meminum potionnya. Para demon menyemburkan api ke arah Yusong, tapi Yusong masih selamat dan membunuh para demon itu. Muncul notifikasi, Apologetic Mate Costume sudah dihancurkan. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.